Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan tidak lupa mengajak kepada para jamaah Jum'ah sekalian untuk kita selalu melakukan muhasabah. Kita selalu introspeksi diri kita masing-masing untuk kemudian kita berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena jika momen ibadah Jumat ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin, maka ia akan terlewat dan hanya menjadi kewajiban seremonial belaka. Karena sesungguhnya dengan peningkatan ketakwaan itulah modal kita untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini kita berada pada suatu masa di mana perkembangan teknologi informasi luar biasa pesat perkembangannya. Satu sisi banyak hal positif yang kita peroleh, tapi di sisi lain ada hal-hal yang mengancam. Hal-hal yang positif diantaranya adalah kita dapat mudah mengakses informasi-informasi dari berbagai sumber yang luar biasa, sehingga diharapkan wawasan dan pengetahuan kita dapat meningkat dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Kita tahu saat ini di masa pandemi, pembelajaran dilakukan dengan metode daring, yaitu dalam jaringan atau online. Karena memang saat ini pilihan itulah yang paling minim resiko, ataupun kalau harus tatap muka maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan terkait dengan protokol-protokol kesehatan. Memang pembelajaran daring tidak bisa menggantikan pembelajaran yang langsung tatap muka, karena sesungguhnya guru atau ustadz tidak hanya mentransfer value, tidak hanya mentransfer knowledge atau mentransfer pengetahuan, tetapi tugas guru juga mentransfer yang disebut dengan value atau nilai-nilai dan norma-norma. Tetapi dalam kaidah disebutkan ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya, maka janganlah ditinggal kesemuanya. Sementara di sisi lain, ancaman-ancaman terkait dengan bagaimana perkembangan teknologi informasi ini, di sana tentunya kita tahu ada bahaya pornografi yang mengancam. Ada juga bahaya tentang berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau berita bohong, atau yang kita kenal dengan sebutan hoax. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terkait dengan yang terakhir ini, yaitu berita-berita yang tersebar di media sosial kita, baik itu berita berantai melalui WA, grup-grup WA, melalui Facebook, melalui Instagram, dan juga lain-lain, maka tentunya
Kita sebagai orang mukmin tidak ada cara lain kecuali mengambil cara untuk menghadapinya dari apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Yang terjemah maknanya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita, fatabayyanu, maka bertabayyunlah, an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita buka dalam kitab-kitab tafsir, di antaranya adalah At-Tafsirul Munir fil Aqidah Wasyari'ah wal Manhaj, karya seorang ulama dari Syria, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menjelaskan di sini bentuk kata fasikun dan binaba'in ini menggunakan bentuk nakiroh atau indefinitif, maka ini memberikan pengertian umum yang memiliki makna semua bentuk atau semua orang yang orang-orang itu adalah orang fasik, dan semua bentuk dan semua macam berita ini harus kita lakukan tabayyun terlebih dahulu. Jangan sampai ketika kita mendapatkan berita yang tidak jelas, bahkan siapa yang membuat berita itu dan dari mana asalnya, lalu kita yakini kebenarannya, lalu kita share ke yang lain, ini akan membahayakan buat yang lain. Kalau kita kalau kita lihat lebih jauh, qiraah Asim di sini kita baca fatabayyanu sebagaimana bacaan kita, sementara qiraah Imam Hamzah fatabayyanu dibaca dengan fatathabbatu. Ini memiliki makna bahwa tabayyun itu juga di situ ada tasabbut yang memiliki makna meneliti, menyelidiki secara sungguh-sungguh hingga jelas dari mana berita itu dan apa sesungguhnya berita itu, apakah benar atau tidak, sehingga berita itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita langsung share dan lain sebagainya tanpa ada tabayyun, tanpa ada tasabbut terlebih dahulu, maka ini akan membahayakan buat yang lain. Karena banyak di antara kita yang langsung mempercayai seakan-akan kalau itu berasal dari media sosial, maka itu adalah sesuatu yang benar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seorang sastrawan di masa dinasti Umayyah yang bernama Ibnul Muqaffa, dalam kitab Adabud Dunya Waddin, beliau berpesan kepada kita, la tatahawan bi irsalil kizbah minal hazl fa innaha tusri'u ila ibtalil haqq. Yang artinya adalah, janganlah seseorang menganggap remeh mengirim berita bohong atau hoax, meski sekedar guyon atau sekedar dianggap lelucon, karena sesungguhnya kebohongan itu dapat dengan cepat menenggelamkan informasi yang berisi kebenaran. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terkait dengan kondisi kita saat ini, di mana dalam 7 bulan terakhir ini kita semua menghadapi pandemi, maka kita tahu di media sosial kita banyak pertebaran berita-berita yang itu adalah berita-berita yang bohong, yaitu hoax, sehingga menyebabkan masih banyak di antara kita yang tidak percaya bahwa pandemi ini sesungguhnya ada. Padahal faktanya banyak saudara-saudara kita yang memang terkena COVID-19 ini. Memang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat di sekeliling kita, ada orang yang acuh tak acuh dan meremehkan protokol, justru dia tidak terkena COVID. Sementara ada orang lain yang sudah berhati-hati, sudah memakai protokol, tetapi justru dia yang kena. Ini di luar batas kemampuan kita sebagai manusia. Tetapi secara sunnatullah, kita contohkan di jalan raya, seorang pengendara yang kebut-kebutan, maka secara sunnatullah dia lebih berpeluang untuk mengalami kecelakaan. Walaupun terkadang pengendara yang sudah lebih hati-hati ini juga bisa mengalami kecelakaan. Maka dari itu, tidak ada lain tugas kita sebagai manusia adalah selalu ikhtiar dan ikhtiar. Maka ada 5 protokol yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu protokol ibadah dan doa, karena tidak ada sesuatu pun yang bisa mengangkat wabah ini kecuali Allah. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir.
Lalu yang kedua, kita sebagai manusia wajib ikhtiar, yaitu melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ada protokol istighfar, karena boleh jadi ini juga sebagai dampak dari dosa-dosa yang kita lakukan. Lalu yang keempat, ada protokol sedekah, karena Rasulullah bersabda bahwa sedekah bisa menolak bala. Dan yang terakhir, yang juga kita ikhtiarkan adalah protokol sholawat. Mudah-mudahan dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita, keluarga kita, dan kita diselamatkan oleh Allah dari segala macam wabah dan segala macam bala bencana. Dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, amin ya mujibas salihin. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahdil muhtadun. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karim barur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين
إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارفع عنا الوباء اللهم اكشف عنا الوباء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر